Salam Patunggilan, salam untuk kaum muda di MD Malang 2. Hari ini kita kembali bertemu di dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan semangat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kaum muda yang ada di MD Malang 2 tetap bisa bersekutu, tetap bisa melayani dan berbagi sukacita serta pengharapan untuk seluruh kaum muda yang dilayani. Pada saat ini, kita bersama-sama ada di dalam kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh KPPMD Malang 2. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan lomba menyanyi dengan tajuk Harmoniku Kanggo Gusti. Tentu kegiatan ini membawa dampak dan juga pengharapan agar kaum muda bisa bernyanyi dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan webinar dengan tajuk yang sama. Kegiatan ini memiliki keberlanjutan dengan tujuan menjaga kaum muda bisa semakin memuji nama Tuhan dengan semakin benar di hadapan Tuhan saja. Tentu dengan media-media pelayanan yang dilakukan oleh MD Malang 2 melalui KPPMD pada saat ini, kita bisa melihat bahwa kaum muda harus mulai mau melayani menggunakan teknologi dan kemajuan yang ada di sekitarnya. Kita tahu bahwa era 4.0 sudah ada di sekitar kita dan kaum muda melalui kegiatannya pada saat ini sudah memulai langkah pelayanannya. Tentu ini adalah hal yang menggembirakan untuk kami semua. Dan saat ini kami secara khusus menyampaikan apresiasi kepada KPPMD Malang 2 atas kegiatan yang dilakukan dan kiranya kegiatan lomba Harmoniku Kanggo Gusti bisa menghasilkan teladan-teladan bernyanyi dengan baik. Dan bila mana nanti akan disampaikan juara 1, 2, dan 3 dalam lomba tersebut, tidak berarti jemaat-jemaat yang lain tidak mampu memuji nama Tuhan dengan baik. Segala hal yang kita lakukan adalah benar di hadapan Tuhan. Secara khusus, kami juga menyampaikan apresiasi kepada KPPMD, juga KPPMJ yang ada di Malang 2, para Dewan Juri, dan juga Ibu Pendeta Yuli yang nanti akan menjadi pembicara di dalam webinar kita. Kiranya apa yang kita lakukan semata-mata adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berkreasi, selamat melayani, nama Tuhan Yesus saja yang semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Selamat sore, selamat malam untuk rekan-rekan pemuda GKJW khususnya yang di wilayah MD Malang 2 ya. Tentunya tidak berlebihan ya kalau saya sekarang masih mau mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah ya untuk semuanya. Selamat menyambut kemenangan Kristus dari kematian. Oke, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, dalam webinar kali ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama mengulik gitu ya tentang harmoniku kagem Gusti. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu kok kenapa pakai istilah kagem Gusti, bukan kanggo Gusti. Ya. Saudara-saudara, bahasa Jawa itu ya ketika kita berkomunikasi atau berbicara khususnya juga dengan Tuhan, itu pasti menggunakan kromo inggil ya. Kromo inggil. Nah, kanggo itu memang oke untuk level yang setara ya antara sesama pemuda, tetapi kalau untuk Tuhan itu saya merasa ya kita lebih menghormati kalau kita memakai kata kagem. Jadi saat ini saya menggunakan istilah harmoniku kagem Gusti.
Baik, kita akan mulai, saudara-saudara pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa sih sebenarnya harmoni itu? Nah, kalau saudara-saudara membuka KBBI ya, atau tanya di Mbah Google lah ada KBBI itu, harmoni itu adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Kemudian ada juga pengertiannya keselarasan, keserasian. Ya, jadi jangan lupa bahwa ada kata rasa di situ. Nah, dengan kata lain maka harmoni itu sesungguhnya bukan sekedar keselarasan atau keserasian, tetapi juga berkaitan dengan rasa dan ekspresi. Berkaitan dengan rasa dan ekspresi. Jadi misalnya orang bernyanyi enak enggak ya didengarkan? Ini sudah diungkapkan dengan ekspresi yang tepatkah atau belum dan yang lain-lain, karena itu berkaitan dengan rasa. Nah, saudara-saudara, kalau dalam dunia permusikan gitu ya, yang berkaitan dengan musik, harmoni itu adalah kombinasi dari not dengan not lainnya, atau harmoni bisa disebut juga dengan antara chord satu dengan lainnya. Nah, dalam arti lain, harmoni merupakan keselarasan nada itu dalam dunia permusikan. Jadi harmoni juga bisa disebut nada atau paduan suara untuk bernyanyi, untuk bermain musik, menggunakan dua atau lebih dari not yang memiliki nada yang berbeda tetapi dimainkan bersamaan. Dan itu menimbulkan keindahan, keselarasan, keserasian. Nah, untuk berkaitan dengan musik itu bukan ranahnya saya ya. Jadi saat ini kita akan lebih pada nyanyian dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, khususnya pemuda. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa dalam kehidupan bangsa Israel itu sebenarnya hal bernyanyi dalam ibadah itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Sejak dalam perjanjian lama itu juga sudah ada. Jadi dalam perjanjian lama ibadah-ibadah itu juga ada lagunya. Saudara-saudara kalau lihat Mazmur ya, dalam kitab Mazmur itu di dalam perjanjian lama, dalam ibadah perjanjian lama itu biasanya itu dinyanyikan, saudara. Nah, karena itu dinyanyikan ya otomatis dan itu dilakukan di tengah ibadah, pasti juga orang berusaha untuk yang terbaik. Sehingga orang itu tahu ini acaranya apa, ini lagi ibadah apa, itu orang bisa tahu dari mazmur-mazmur yang dinyanyikan. Jadi dalam perjanjian lama, dalam kehidupan bangsa Israel, memang mazmur-mazmur itu ya bahasanya ya sederhana begitu, bahasa yang sehari-hari, tetapi itu bisa bercerita atau bisa dimengerti isi dari ibadah tersebut. Nah, berikutnya saudara-saudara, saya mau katakan juga bahwa dalam bait Allah itu juga ada petugas tersendiri yang memang mereka tugasnya dalam ibadah itu adalah bernyanyi. Nah, saudara-saudara nanti bisa cek ya, ada di kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21 misalnya, Tawarikh 20-21. Bahkan juga para penyanyi ini diceritakan juga itu diangkat oleh raja. Jadi diangkat oleh raja yang memang tugasnya khusus untuk menjadi penyanyi di bait Allah. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan pemuda, sekarang mari kita mencoba melihat tentang nyanyian gerejawi. Nyanyian gerejawi itu yang bagaimana? Dan bagaimana kita bernyanyi dengan benar? Saudara-saudara, ada seorang teolog yang besar ya, Dr. Abineno, dalam salah satu bukunya itu beliau menyatakan bahwa nyanyian gerejawi itu adalah suatu alat pelayanan jemaat. Ini yang penting, ini yang harus kita ingat. Bahwa nyanyian gerejawi itu adalah salah satu alat pelayanan jemaat.
Sehingga ketika kita bernyanyi di dalam satu ibadah, sebenarnya kita ambil bagian dalam pelayanan itu. Jadi tidak beda jauh dengan pelayanan para penatua, diaken untuk yang mimpin pengakuan iman, pelayanan untuk yang mimpin persembahan, pelayanan firman dan sebagainya. Jadi bernyanyi dalam ibadah itu juga adalah alat pelayanan jemaat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, menurut Abineno bahwa perlu ditekankan karena itu sebuah pelayanan, maka memang itu berbeda dengan nyanyian-nyanyian lainnya. Berbeda dengan nyanyian yang bukan nyanyian gerejawi. Nah, oleh karena itu menurut Abineno yang ketiga, karenanya maka mempunyai kriteria tertentu. Saudara-saudara, yang pertama menurut Dr. Abineno ini kriteria nyanyian gerejawi itu yang pertama adalah nyanyian gerejawi itu merupakan jawaban, ucapan syukur atau puji-pujian jemaat atas karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu adalah ucapan syukur atau pujian jemaat atas karya keselamatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru itu memang ada cukup banyak ya teks yang mencantumkan tentang nyanyian. Misalnya saja Petrus dalam khotbahnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36 nanti bisa dicek. Di situ ada Petrus itu mengutip dalam tanda petik nyanyian baru tentang Yesus Kristus. Nanti saudara-saudara bisa cek. Demikian juga Paulus di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Nah, artinya apa? Bukan saja dalam tradisi Perjanjian Lama, dalam kehidupan bangsa Israel, nyanyian itu selalu ada dalam ibadah, maka dalam tradisi Perjanjian Baru juga demikian. Jadi tadi ya, yang pertama itu berkaitan dengan jawaban atas karya Tuhan. Lalu menurut Abineno yang kedua kriterianya itu adalah nyanyian gerejawi itu bukan sekedar jawaban saja dari jemaat, dari kita semua yang menyanyikan atas perbuatan Allah, tetapi juga merupakan pemberitaan. Nah, ini pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Jadi karena itu merupakan perbuatan pemberitaan, jadi pasti ada unsur ya kesaksiannya dalam lagu itu. Misalnya saja ya yang paling gampang itu ya, kalau kita lihat misalnya di dalam Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55 itu sangat terkenal gitu ya. Itu tentang pujian Maria gitu ya, pujian Maria yang sering kita kenal dengan istilah Magnificat itu ya. Magnificat. Nah, itu ya. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Saya rasa sudah banyak yang tahulah lagu itu. Paling tidak itu merupakan bentuk kesaksian dari Maria itu yang bercerita tentang perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Nah, lalu yang berikutnya saudara-saudara, sesuai dengan fungsinya menurut Abineno, nyanyian gerejawi tidak boleh digunakan hanya di dalam ruang ibadah aja. Jadi bukan berarti karena ini lagu gerejawi maka harus dinyanyikan hanya kebaktian saja, hanya di gereja aja, enggak. Walaupun judulnya itu nyanyian gerejawi, tetapi itu bisa dinyanyikan di luar gedung gereja. Dan yang berikutnya menurut Abineno kriterianya adalah cara yang paling baik untuk menyanyikan nyanyian gerejawi adalah cara antifonis, itu adalah merupakan respon umat gitu ya. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak salah kalau misalnya dalam litani ya, litani itu yang saut-sautan itu ya, antara pelayan dengan jemaat itu ya, itu yang ada saut-sautan.
itu ada kalanya juga dijadikan dalam bentuk nyanyian, itu boleh. Jadi itu tidak masalah, gitu ya. Jadi bisa ada saut-sautan di situ. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya sangat penting juga, saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal isi nyanyian gerejawi. Jadi memang saya tidak yang sangat teknis sekali begitu ya, tidak, tetapi yang berkaitan dengan bagaimana bernyanyi dengan benar untuk ibadah karena ini untuk Tuhan. Isi nyanyian gerejawi itu bermacam-macam. Selain yang bersifat hari-hari raya, misalnya yang berkaitan dengan Natal, berkaitan Paskah, dan juga berkaitan dengan Pentakosta misalnya. Tetapi kalau yang untuk sehari-hari, katakanlah di dalam peribadahan, itu ada paling tidak, nanti saudara bisa menambahkan juga, ada yang isinya adalah ajakan untuk menghadap Tuhan. Ada pujian kepada Tuhan. Ada yang berisi doa dan permohonan. Ada yang berisi pengakuan dosa. Ada yang berisi pengampunan dosa. Ada yang berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Ada yang berisi permohonan berkat. Nah, karena lagu gerejawi itu liriknya itu yang sangat bermakna, bagaimana isinya. Oleh karena itu memang kita juga diharuskan untuk menyesuaikan, memilih lagu dengan tepat seperti yang diharapkan. Gitu ya. Contoh konkret begini, misalnya yang pertama ya, itu kan ada ajaan untuk menghadap Tuhan. Ajaan menghadap Tuhan itu kalau dalam kidung jemaat ya, misalnya yang sangat biasa kita nyanyikan, misalnya berhimpun semua, nomor 15 ya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan seluruhnya. Itu adalah ajaan orang untuk beribadah. Demikian juga di dalam kidung Pasamuan Jawi itu ya, KPJ, itu juga ada misalnya yang nomor 29. Pokoknya yang lagu-lagu mengajak orang menghadap Tuhan ya memang itu cocoknya di awal ibadah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah mau pulang kebaktian, pengutusan lagunya berhimpun, mari berhimpun untuk menghadap kepada Tuhan. Ya ini sama artinya dengan orang diajak lagi untuk ibadah gitu ya, diajak ibadah lagi. Padahal ini sudah mau pulang gitu. Jadi itu yang ajakan menghadap Tuhan. Ada juga yang berisi pujian kepada Tuhan. Ya, jadi isinya, liriknya itu memang umat ini memuji Tuhan. Misalnya kidung jemaat nomor 1 ya, haleluya pujilah, itu ya, dan seterusnya. Misalnya juga KPJ nomor 26 ya, kidung Pasamuan Jawi nomor 26 itu ya, binuji Gusti itu ya, dan seterusnya. Itu saudara-saudara bisa. Lalu ada juga lagu yang bersifat doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Misalnya kidung jemaat 54 itu ya, bersabdalah Tuhan kami mendengarkan. Itu ya. Jadi yang di KPJ itu juga ada yang bersifat doa. Ada juga yang bersifat pengakuan dosa. Nah, yang bersifat doa dan pengakuan dosa itu memang biasanya lagunya itu lebih, kita menyanyikannya itu lebih lembut begitu ya. Nah, nanti di belakang nanti akan juga kita bicarakan itu yang berkaitan dengan tempo dan sebagainya. Lalu ada juga lagu yang isinya tentang pengampunan dosa, ada ucapan syukur. Nah, biasanya ucapan syukur itu seringkali dipakai untuk mengiringi kalau kita mengumpulkan persembahan. Ya silahkan saja. Yang jelas itu adalah mengungkapkan bagaimana jemaat bersyukur atas berkat Tuhan. Lalu berkat Tuhan, itu ya, yang tentang permohonan berkat misalnya kidung jemaat 346 ya, misalnya ini contoh-contoh yang sangat gampang. Misalnya 346. Tuhan Allah beserta engkau, itu ya. Itu dan seterusnya. Bisa juga misalnya KPJ nomor 460. Nah,
Jadi semua apa yang ingin kita ungkapkan dalam peribadahan itu sebenarnya juga ada di dalam lagu-lagu itu. Tinggal bagaimana kita menempatkan lagu-lagu itu sesuai dengan yang diharapkan di dalam ibadah itu. Nah, berikutnya adalah tentang bernyanyi dengan benar dalam kebaktian. Nah, pemahaman yang salah selama ini adalah yang harus nyanyi benar itu adalah pandu puji atau song leadernya saja atau kantorianya saja atau yang main musik saja gitu ya, itu yang mereka harus benar. Sedangkan kita yang pengikut ibadah ini, peserta ibadah, udah nyanyi enggak bener-bener amat enggak apa-apa. Nah, ini pemahaman yang salah sebenarnya, yang harus kita koreksi gitu ya dalam webinar ini. Menurut Dr. Abineno di dalam bukunya itu, bernyanyi yang benar dalam kebaktian yang pertama itu adalah orang itu harus memang punya kesediaan untuk mau bernyanyi dengan keras dan nyaring sesuai isi lagunya. Ada catatannya di situ. Memang keras dan nyaring tetapi disesuaikan dengan isi lagunya. Karena saudara-saudara, kadang kan ada ya pelayan firman gitu misalnya yang mengajak, oh lagu ini karena untuk berdoa, jemaat yang terkasih mari kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara misalnya. Ya otomatis kalau dengan setengah suara ya memang tidak yang keras-keras amat gitu ya, tetapi disesuaikan dengan isi lagu. Lalu yang kedua adalah penuh penghayatan. Nah ini biasanya yang disuruh penuh penghayatan itu kan orang kalau nyanyi solo kan. Nah yang solo itu yang nyanyi sendiri, oh penghayatannya begini kurang dan sebagainya. Tapi kita ketika kita jadi jemaat biasa, kita mengikuti kebaktian, kita tidak memperhatikan itu. Padahal sebenarnya ketika kita nyanyi di dalam ibadah, dalam kebaktian, penghayatan itu juga sangat penting. Sesuai isi lagu ya. Contohnya misalnya dalam doa Bapa Kami itu ya, saudara-saudara, Kidung kontekstual 143. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu ya. Itu kan doa, gitu ya. Nah, saudara, karena ini doa, ya orang berdoa itu bagaimana sih itu? Sehingga ini juga mungkin bisa jadi catatan untuk yang teman-teman pemuda yang main musik gitu ya. Ya kalau kita mau nyanyi doa Bapa Kami, begitu masih intro sudah langsung drumnya digebuk banter-banter gitu ya. Dengan irama yang pating gedebuk itu ya, orang lalu mikir ini mau doa apa nyanyi untuk baris itu ya. Jadi itu juga perlu menjadi pertimbangan, bukan sekedar bagi kita yang menyanyi, tetapi juga bagi yang bermain musik. Jadi kalau doa ya memang berdoa. Nah itu bagaimana membawa audiens, membawa warga jemaat ini masuk di dalam situasi doa. Situasi doa itu ya. Terus yang ketiga harus sesuai dengan biramanya. Nah ini sesuai dengan birama yang tepat. Kalau kita melihat di dalam kidung jemaat atau apa di sini kan ada ya, misalnya 2/4 ya, iramanya 4/4, misalnya 6/8. Lah itu cara menyanyinya tidak sama, gitu ya, tidak sama. Kalau 4/4 berarti dalam satu bar itu ada 4 not, gitu ya, yang nilainya 1. Tetapi bisa juga lebih, yang nilainya bisa setengah, bisa 1/4, ya. Dan itu cara menyanyikannya memang juga berbeda, gitu ya. Jadi kalau katakanlah 4/4 itu ya, tapi dinyanyikan dengan mendayu-dayu yang lelet-lelet itu ya mestinya ya enggak gitu ya, enggak seperti itu gitu. Nah, saya tidak terlalu yang teknis sekali gitu ya untuk kali ini ya, sekedar untuk kita ketahui saja, mengingatkanlah ya, mengingatkan, saya yakin semua sudah tahu, mengingatkan saja. Lalu yang D, yang keempat, bernyanyi dengan benar dalam ibadah itu juga memperhatikan temponya. Lambat sama cepatnya itu. Saudara-saudara,
Misalnya ya tadi yang saya contohkan dalam lagu Doa Bapa Kami itu di situ ada di atas itu tulisannya ada MM 65. Metronomnya itu 65 itu berarti di dalam 1 menit itu tek 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 itu ya, metronomnya itu 65 kali. Tetapi ada juga lagu yang misalnya tertulis MM 90. Berarti dalam 1 menit tek-tek-teknya itu 90 kali. Nah, itu saudara-saudara berarti mana yang lebih cepat? Mana yang lebih lambat? Ya, semakin besar angkanya mengharuskan kita bernyanyi lebih cepat. Ya. Kalau seperti Doa Bapa Kami itu yang hanya 65, itu artinya lagu itu menurut pencipta lagunya itu lebih bagus seharusnya dinyanyikan dengan tempo yang lambat, 65. Kalau yang 9 ada yang sampai 100, ya Mars itu mesti lebih cepat gitu ya. Nah itu, lalu berikutnya saudara-saudara yang perlu juga untuk kita ketahui bersama adalah fungsi bernyanyi dengan benar dalam ibadah. Jadi fungsi bernyanyi dengan benar. Yang pertama, bahwa orang bernyanyi dengan benar di dalam ibadah itu adalah untuk dalam tanda petik menghidupkan pelaksanaan kebaktian. Ini pasti rekan-rekan pemuda banyak sekali yang sering mengalami. Kayak apa kebaktian? Oh garing misalnya seperti itu ya. Kenapa kok garing? Ada kalanya karena ya lagu yang seharusnya dinyanyikan dengan beat yang lebih cepat itu nyanyinya ngeleler-ngeleler gitu ya. Apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang ngeleler-ngeleler tuh ya, lambat-lambat itu. Lambat-lambat. Ya, kadang-kadang kalau kita diingatkan lagunya kurang cepet gitu. Itu jawabannya, lek wong GKJW ya kayak gini dah, nek nyanyi sudah lambat-lambat. Bukan seperti itu, bukan ciri khasnya GKJW, bukan gitu. Tapi kita diajak untuk bernyanyi dengan benar. Lalu yang kedua, fungsi bernyanyi adalah bisa menjadi berkat bagi warga jemaat yang mendengarkan. Saudara mungkin juga pernah mengalami mendengarkan lagu pujian, lagu rohani, lagu ibadah. Mendengarkan saja itu seolah-olah kita ini tersentuh dan bahkan mungkin ada orang yang sampai nangis gitu ya. Itu artinya apa? Berarti memang lagu itu kita akui atau tidak ya itu memang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang bisa merasa ditegur. Orang bisa merasa ditegur dari sebuah lagu gitu ya. Orang bisa merasa nyaman gitu ya, nyaman karena merasa dekat dengan Tuhan dari syair lagu yang dinyanyikan. Lalu fungsi yang ketiga adalah menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya, ada seorang teolog yang bernama Hunderdal itu ya, nyanyian jemaat pertama-tama merupakan suatu kesaksian katanya. Jadi bukan sekedar memuliakan nama Tuhan tetapi juga memberikan kesaksian kepada orang lain, orang yang di sekeliling kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berikutnya mari saya ingin mengajak kita sekalian ini sekarang kita ngulik kesalahan kita sendiri ya. Saya melihat beberapa hal kesalahan yang biasa kita lakukan ketika kita nyanyi dalam kebaktian. Tapi karena kesalahan itu tampaknya sudah umum ya, sering sehingga kita nggak merasa bahwa itu salah gitu. Oke, kesalahan yang sering kita lakukan ketika bernyanyi dalam kebaktian yang pertama adalah kita tidak memperhatikan notasinya. Kita nggak memperhatikan notasinya. Karena apa? Merasa sudah bisa dengan lagu itu. Oh aku ngerti kok lagu nih. Jadi kita menyanyi saja, tapi kita nggak mau baca notasinya. Lah celakanya lagi, maaf ya, ini maaf, nggak semua pemuda, nggak semua. Tetapi sekarang ini ada cukup banyak pemuda yang udah nggak bisa baca not, ya. Maaf ini ya, nggak semua. Tetapi ada cukup banyak orang yang sudah nggak bisa baca not. Lah kalau nggak bisa baca not, saudara, gimana juga mau ngerti biramanya? Bagaimana juga mau ngerti temponya ini benar atau salah?
Harga not itu ini berharga 1 atau setengah atau seperempat. Oh ini triol, nyanyikannya harus bagaimana? Lah kalau nggak bisa baca not ya memang sulit gitu. Tetapi ini bukan berarti nggak bisa dipelajari, tidak bisa gitu ya. Sehingga seperti tadi saya katakan, karena kita merasa sudah tahu lagunya, hafal, lalu kita tidak mau ngerti dengan notasinya. Ini ada contoh misalnya ya, Kidung Jemaat 318 itu ya, itu kan sudah hafal kan. Nah, biasanya pemuda itu hafal lagu ini karena ini biasanya sering dinyanyikan saat manten kan ya. Berbahagia itu ya. Ketika sudah sampai mau masuk refren, nah itu ya. Di mana hati girang menyambutmu itu ya. Nah itu yang sering kali terjadi adalah kita memberikan harga not itu 1, 1, 1 begitu sama. Sehingga ketika dari atas itu ya, tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Biasanya kita langsung di mana hati girang menyambutmu. Nah, padahal D-nya itu di not di sol yang harganya setengah. Ya, jadi seharusnya itu ketika ketukan di atas itu D-nya baru bunyi, ya. Jadi misalnya tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. 1, 2, 0, 0 berarti berhenti. Di mana hati girang menyambutmu. Nah itu. Nah kita seringkali kita mengabaikan kapan 0 yang harus berhenti mingkem, kapan titik. Kalau titik berarti dipanjangkan. Dan kita nggak boleh curi-curi gitu ya, karena itu bisa bermakna lain. Ya, itu kesalahan yang sering kali terjadi. Lalu kesalahan yang kedua, saudara-saudara, yang sering terjadi adalah gini. Allah sudah ada pandu pujinya aja loh. Allah udah ada singernya aja loh. Kok ngapain kita ngoyo nyanyi yang keras-keras. Nah ini juga tidak benar. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah harmoni itu kan menyangkut rasa. Kita bisa menghayati rasa itu, misalnya itu bersifat pujian untuk Tuhan. Ya kalau memang kita sungguh-sungguh menghayatinya itu, seperti itu. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita kadang kurang mau menghayati isi lagunya. Sehingga apapun tema lagunya kita nyanyikan dengan cara yang sama. Jadi nggak ekspresif sama sekali gitu ya. Lagu yang untuk doa, lagu yang harusnya cepat, udah nggak ada ekspresinya apa-apa. Misalnya ini lagi Paskah itu ya, kan biasanya sering nyanyi, Hai bangkit pagi Yesus itu ya. Itu ekspresinya kan orang seneng ya, Paskah itu Yesus bangkit, itu ekspresinya seneng. Jadi akhirnya kan harus juga kita ungkapkan dengan lagunya itu. Hai bangkit pagi Yesus pahlawan dan seterusnya. Jadi bukan yang lambat-lambat, itu ekspresif bukan saja dengan muka yang penuh ekspresi tetapi juga dari lagunya. Nah yang berikutnya adalah tidak memperhatikan keindahan dalam bernyanyi, udah pokok nyanyi aja gitu ya. Yang kelima, tidak memperhatikan tempo lagu. Nah, seperti tadi saya katakan, mana yang harus cepat, mana yang lambat. Nah, itu. Kemudian yang kelima, saudara-saudara melafalkannya dengan benar. Nah, ini. Saudara-saudara melafalkan itu kalau yang khususnya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu ada beda gitu ya. Misalnya ini ada contoh. Nah, yang paling gampang saya beginikan saja. Yang atas ini to, kalau bahasa Jawa ya, to, isinya tatu, tuku, tuku itu beli ya, tatu itu luka. Dan itu membacanya berbeda dengan yang th, to, misalnya badi, badi itu adalah laba gitu ya. Demikian juga yang seperti ini, yang ini kesalahan yang sangat umum gitu ya, bagi orang muda dipikir sama padahal berbeda. Ini do, ya dudu, bukan dudu. Kalau dh ini dodo, ini dada. Jadi membacanya itu berbeda.
Nah, kemudian juga di dalam lagu itu juga membacanya kadang berbeda. Misalnya KPJ 184. Itu. Syukur akan ditulus itu ya. Di dalam bahasa Jawa, syukur itu tidak ada. Sudah cari di kamus bahasa Jawa Purwodarminto, tidak ada kata syukur, itu tidak ada. Itu bahasa Indonesia. Jadi yang di sini di dalam KPJ itu yang benar tertulisnya sokur. S-O-K-U-R, sokur, bacanya sokur. Jadi bukan syukur. Kita nyanyinya juga bukan syukur, bukan gitu. Syukur. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Jadi melafalkan dengan benar. Kemudian juga pemenggalan kata yang tepat. Misalnya KPJ nomor 65 itu ya. Tansah kinanti Gusti. Itu pemenggalannya itu di ki, kemudian titik 3 baru nanti. Lah ini tidak boleh kita bernafas di tengah itu. Karena kalau kita bernafas di tengah itu menjadi tansah ki, kemudian nanti Gusti. Ya, nanti Gusti itu tidak ada dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Jadi harus dipanjangkan ki nanti gitu ya. Aku tak nate ngerti itu ya lagunya. Kemudian yang di bawahnya adalah do re mi mi itu dari mi ke mi satunya itu ada 3 titik, kemudian baru sol si re do. Jadi harus ditahan. Jadi kalau bernapas di tengah itu akan merubah arti. Kemudian yang keenam adalah tadi ya titik 0 itu harus juga kita patuhi. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa hal yang mungkin kita tidak sadar gitu ya, kita tidak menyadari melakukan itu. Tetapi pada saat ini dalam webinar ini saya ingin mengajak kita semua, kalau kita mengakui bahwa harmoniku kagem Gusti untuk Tuhan, maka artinya kita mempersembahkan lagu kita itu apapun yaitu untuk Tuhan. Berarti harus yang terbaik. Nah, karena harmoni itu untuk Tuhan, apa itu musik, apakah itu lagu, maka mari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang mampu kita lakukan. Saya percaya saudara-saudara pemuda semua bisa melakukan ini. Bisa. Semua ini bisa dipelajari, bisa dilatih. Di setiap jemaat ada juga orang-orang yang sangat expert dalam bidang paduan suara. Monggo dimanfaatkan mereka ini untuk bisa ngajari pada teman-teman pemuda supaya kita betul-betul bisa menghayati bahwa harmoniku ini memang kagem Gusti, harmoniku kagem Gusti. Apa yang saya nyanyikan, keindahan ini, musik dan semua untuk Tuhan. Jadi kita berusaha yang sebaik mungkin, sebenar mungkin. Saya yakin saudara-saudara semua pasti akan bisa melakukan itu semua. Tuhan memberkati, selamat mencoba, selamat belajar, dan selamat mempersembahkan harmoni yang terindah untuk Tuhan. Salam Patunggilan. Halo para muda-mudi GKJW, kita telah bersama-sama mengikuti webinar, di mana di dalam webinar ini kita diajarkan untuk memahami apa fungsi pujian di dalam peribadatan, juga kita diajarkan untuk bernyanyi dengan baik dan benar. Kiranya melalui webinar ini semakin membekali kita di dalam kita melakukan pelayanan, juga di dalam kita mengikuti peribadatan kita di gereja. Saat ini kita akan menuju kepada sesi selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang lomba vokal grup para muda Malang 2. Bagaimana? Apakah sudah siap? Yuk, langsung saja kita saksikan pengumuman lomba vokal grup Muda-Mudi MD Malang 2. Shalom, salam Patunggilan. Ya, teman-teman para muda se-MD Malang 2, pada saat ini kami dari tim Dewan Juri, ada Bu Deta dan juga Bu Mika, saya sendiri Ayon,
Kali ini kita akan mengumumkan hasil dari penilaian kami selaku Dewan Juri pada video yang sudah panjenengan serahkan kepada panitia. Nah, sedangkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh panitia dan kami nilai bertiga tadi, secara kita nilai baik secara audio maupun visual dari video panjenengan semuanya. Beberapa kriteria diantaranya harmonisasi, harmonisasi Mbak Ceta, ada dinamika itu ada juga mengenai ketepatan nada, ketepatan ketukan ketukan, artikulasi juga, artikulasi di mana adik-adik dituntut untuk bisa mengucapkan syair dari pujian yang dinyanyikan itu secara tepat dengan aksen yang pas juga, jadi tidak berlebihan dan tidak mengada-ada, tapi seyogianya seperti apa, bahasa Jawa yang baik itu seperti apa, itu bagian dari artikulasi ya. Juga mengenai penghayatan Bu ya, penghayatan juga ada deh. Penghayatan ini sangat perlu sekali di mana saat kita menyampaikan pujian, nyanyian harus benar-benar pas penghayatan kita. Dari syairnya maupun dari inti lagu yang dibawakan tersebut. Kemudian yang terakhir ada improvisasi. Ya, improvisasi Mbak Deta ya. Improvisasi, kalau kita berbicara mengenai improvisasi, tentunya ini sangat luas sebetulnya. Tetapi porsi kita di sini adalah pujian ya, pujian untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi improvisasi yang kita butuhkan itu seperti apa? Bagus, sangat kita apresiasi sekali kemampuan adik-adik dari kita dalam mengimprovisasi sebuah lagu, mengulang-ulik sebuah nada dan sebagainya. Tetapi harus diingat bahwasanya kita memuji untuk Tuhan. Jadi porsinya tidak berlebih, tidak kurang, karena inti dari improvisasi itu adalah mempermanis, menjadikan lagu tersebut menjadi baik. Jadi semangat untuk yang lain yang masih belum mempunyai kesempatan atau kemampuan untuk berimprovisasi, bernyanyi dengan benar dan baik, mengenal nada dengan baik, notasi ya, yang mengenal notasi dengan baik, tetap semangat belajar kita semuanya, biar apa yang kita sampaikan nanti kita pujikan untuk Tuhan benar-benar sesuatu yang benar dan baik. Itu pesan kami dari Dewan Juri. Berikut kami akan menyampaikan pemenang dari sekian banyak peserta. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tetap berjuang, tetap semangat, berkreativitas sebaik mungkin, karena dengan berkreativitas adik-adik tetap akan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Baik, untuk hasil penilaian kami berdasarkan ranking penilaian tertinggi dan berurutan akan disampaikan. Yang pertama untuk juara ketiga ya, juara ketiga akan disampaikan oleh Bu Deta. Silakan Bu. Untuk juara ketiga dengan total nilai 1.200 dimenangkan oleh para muda Sendang Biru. Ya, selamat untuk para muda Sendang Biru yang sudah menduduki peringkat ketiga dalam kegiatan lomba vokal grup KPPMD Malang 2 ini. Dan untuk yang juara kedua, peringkat kedua dengan total nilai 1.295 dimenangkan oleh
para muda Turek. Selamat untuk teman-teman kita dari KPPM Turek. Selanjutnya yang terakhir untuk juara pertama ya Bu Rike ya. Pasti ini yang ditunggu. Wow ya. Tapi semuanya juara di hadapan Tuhan. Amin. Betul. Nah, saya akan mengumumkan untuk juara yang pertama dengan jumlah nilai 1296 dan itu siapa ya Pak? Haji masih ingat? Siapa ya? Ya, untuk juara satu jatuh pada para muda dari Sitiarjo. Ya, selamat untuk teman-teman dari para muda Sitiarjo yang sudah mendapatkan peringkat pertama. Jadi selamat bagi para pemenang. Untuk ketiga pemenang juga tetap semangat untuk adik-adik kita, teman-teman kita yang masih belum berkesempatan untuk mendapatkan kemenangan di event ini. Demikian pesan-pesan dari Dewan Juri. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patung.